Ya, pagi ini saya berbincang dengan Mbak Ranti. Ya. Beliau ini sosok muda milenial tapi betul-betul aktivis pengamal dzikir lah. Ada sebuah fenomena, saya kagum ketika anak muda kemudian memasuki ranah-ranah mistisisme dalam Islam. Itu kan tidak semua anak muda siap untuk itu, tapi dia pengamal gitu, luar biasa. Ini sesuatu yang tidak umum gitu. Gimana ceritanya kok Mbak Ranti sampai bisa ikut Torekoh begitu? Kasih cerita ke saya Mbak Ranti. Gimana ya, mungkin udah pertama sih kayaknya dari orang tua juga ya, orang tua. Oh ayah gitu. Mbak Ranti itu pengamal Torekoh juga? Iya. Oh gitu. Ayah waktu kecil juga sering bawa tuh ke Tasik ya. Ke Abah Anom ya, berarti? ke tempat Abah Anom. Dari situ nggak langsung ini sih, dari situ ya mungkin banyak juga referensi-referensi yang akhirnya, dan ayah saya juga tidak ya harus gini-gini, enggak ditalkin apa gimana, enggak. Jadi itu aja natural aja, alami. Kebetulan di Bandung suka ada di alun-alun tuh wakil talkinnya lah istilahnya gitu ya. Dari situ mulai ini, cuman ya gitu. Jadi begini, ini pilihan yang tidak banyak kan ketika gersangan kegalauan itu menggejala di anak muda. Terus pilihan kita itu mencari oase ilahi anta maksudi waridho kamatlubi, itu kan sebuah pilihan yang istimewa gitu. Justru larinya ke zikir gitu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kan begitu. Nah, saya tanya, kira-kira sudah ada hasil ketenangan dari itu atau gimana Mbak Ranti? Saya rasakan awalnya tuh banyak ini sih sebetulnya, ketika mulai itu bahkan cobaan dan lain sebagainya itu kan makin kenceng ya, makin rasanya pengen meninggalkan justru. Apakah gara-gara itu godaan mungkin godaan ya, awal ya. Apakah gara-gara ini ujian hidup saya tambah. Nah tapi dari situ belajar ngambil hikmah dari setiap kejadian. Banyak kejadian yang mungkin orang-orang di sini mungkin nggak akan tahu ya, Ranti itu banyak ininya ya, enggak, yang ditampilkan kan justru keceriaan, ketenangan. Ya orang-orang tahunya kan seperti itu. Cuman berproses, namanya juga spiritualitas itu berproses ya, nggak hanya dari satu itu aja. Sekarang banyak referensi, justru anak-anak muda juga banyak bisa mengakses sekarang dari YouTube dan lain sebagainya. Tapi bedanya kalau anak muda belajar dari YouTube itu kan hanya mendengar, Mbak. Tapi ketika kita baiat, ketika kita talqin, itu kan ada hubungan ruhania toh. Betul. Sehingga kita justru kebalik nih, saya waktu mengambil talqin nggak mengerti itu ya. Ini untuk apa sih zikirnya seperti ini, untuk apa sih? Kenapa napasnya diambil dari bawah perut sampai ke atas, ke kiri terus ke kanan terus ke kiri gitu ya, mengiringi menyebut kalimat. Kan nggak kalau di pengajian yang itu kan nggak disebutkan bahwa ini enggak. Nah justru makna itu tuh didapatnya akhirnya itu dari YouTube. Oh ternyata jadi menyambungkannya itu jadi kebalik lah. Lah tapi kalau guru mursyid kita kan tidak mungkin Mbak, karena Torekoh itu nggak diceritakan. Nah itu makanya harus dialami kan. Iya, Torekoh itu dialami, dipraktekkan. Nanti ekses rasanya kita yang merasakan. Karena Torekoh itu kan rasa, bukan kata-kata kan gitu. Nah itu kan dulu masih pertanyaan ya, oke dirasakan, tapi masih pertanyaan. Sini oh tahu ternyata maknanya ini untuk jalur kemana gitu. Jadi termasuk latifah mana yang harus gitu kan. Jadi latifatul apa itu harus kita jaga kan begitu. Iya. Selamat